saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah bersama kami Jemaat Bapos GKI Taman Yasmin Bogor. Salam sejahtera, damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema ibadah dalam ibadah pagi hari ini adalah kemuliaan dalam kerendahan. Dan kebenaran firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Kus Aprianto dari GKJ Menara Kasih Salatiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengikut Yesus adalah memilih hidup yang dimuliakan oleh Allah. Karena Yesus adalah Allah yang penuh kemuliaan. Akan tetapi, jalan kemuliaan yang ditawarkan oleh Allah lewat putranya Yesus Kristus bukanlah jalan instan, bukan jalan pintas, bukan dengan jalan merebut kuasa dan kenikmatan duniawi. Sebaliknya adalah jalan juang dan pengorbanan. Lewat jalan kehambaan, lewat jalan kerendahan, lewat jalan kenosis atau pengosongan diri. Ibadah hari ini kiranya akan menuntun kita masuk dalam penghayatan iman yang kian mendalam tentang hakikat kemuliaan di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah dengan penuh sukacita, menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memasuki menghayati ibadah kita di minggu ini dalam terang tema kemuliaan dalam kerendahan.
kemuliaan dalam kerendahan. Perhatikanlah firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 14 demikian. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian tema pewartaan dan tema ibadah kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Cinta, kami datang bersimpuh di hadirat-Mu dalam ibadah kami. Tetapi kami sadar kami datang membawa cacat, noda, celah, dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami ya Tuhan, tahirkan kami ya Tuhan, supaya kami layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon rahmat pengampunan. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hei percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah berkumpul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kini kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Demikian. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Hendaklah kamu penuh dengan roh, saut menyaut menyanyikan mazmur, kidung pujian, lagu rohani, nyanyi bersorak sebulat hatimu bagi Tuhan. Senantiasa ucaplah syukur kepada Allah Bapamu di surga atas segala berkat karunia. Ucap syukur dalam nama Tuhanmu Yesus Kristus. Hendaklah kamu berhati rendah, rendahkan diri terhadap sesama, taat mengikut juru selamat, takwa mengabdi kepada Tuhanmu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih, perkenankan dan izinkan kami untuk merenungkan, mendengarkan, memahami sabda. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Roh Suci menerangi hati, pikiran, nalar, dan batin kami. Dalam nama Yesus, amin. Bacaan pertama, Amsal 25 ayat 6-7. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Demikian firman Tuhan. Menanggapi bacaan pertama, kita membaca kitab Mazmur pasal 112. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ia pengasih, penyayang, dan adil. Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan adil. Ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk. Hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya kukuh, ia tidak akan takut, sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya. Dengan murah hati, ia membagi-bagi kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya.
tanduk kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua, Ibrani 13 ayat 1-8, dilanjutkan ayat 15-16. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, adapun bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1, 7 hingga 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang
orang benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Sabda Tuhan hari ini melalui bacaan leksionari kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam terang tema kemuliaan di dalam kerendahan. Kemuliaan di dalam kerendahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari terakhir kita ini kita disuguhi oleh berbagai berita, peristiwa yang sangat memprihatinkan di bangsa dan negara kita. Berbagai demonstrasi kita saksikan, kita dengar. Bukan hanya di Jakarta sebagai jantung pemerintahan ibu kota negara kita, tapi juga merebak berbagai daerah yang lain. Di kota provinsi, di kabupaten dan kota, di berbagai tempat. Dan yang menyedihkan karena sampai menelan korban jiwa. Ada yang ditemukan meninggal, terlindas kendaraan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pada banyak kasus gejolak sosial dan demonstrasi bisa jadi karena digerakkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi itu, atau orang-orang yang punya kepentingan di balik gerakan-gerakan demonstrasi demi menguntungkan kelompok dan dirinya. Akan tetapi di dalam banyak peristiwa demonstrasi dan gejolak sosial masyarakat, sering juga itu tumbuh murni dari hati nurani masyarakat yang ingin menyerukan suara keadilan dan kebenaran. Kalau dihadapkan pada situasi sosial ekonomi masyarakat sekarang, di mana ketimpangan terjadi, di mana rakyat semakin menderita, di mana rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan, banyak pengangguran, banyak PHK, orang menangis tidak bisa makan. Bisa jadi gerakan demonstrasi dan suara-suara yang diserukan di jalanan itu muncul betul-betul murni dari kedalaman hati rakyat jelata yang menderita. Kita prihatin dengan keadaan bangsa dan negara kita saat ini. Ternyata kita menyaksikan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Para penguasa, para politisi, para orang kaya, para orang-orang yang punya kekuasaan tetap bisa bersenang-senang, berpesta pura, menambah kekayaan, tertawa-tawa, berpesta-pesta. Tapi kita menyaksikan rakyat jelata yang hidupnya kian terjepit, kian terhimpit. Hidup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar pun sekarang sulit untuk dicukupi. Hal ini sangat kontras. Rakyat pada satu sisi sekedar untuk bisa bertahan hidup saja susah. Sementara orang yang lain, para penguasa, para aparat terus bisa meluaskan kekayaannya, hartanya, uangnya, kesenangannya,
fasilitas hidupnya, pesta pora, dan lain sebagainya. Sama-sama rakyat jelata, sama-sama manusia. Antara rakyat jelata yang mencari penghidupan dengan para penguasa, orang-orang kaya yang memiliki kekayaan banyak, kekuasaan banyak, itu sebenarnya apa yang dituju dalam kehidupan ini? Atau ini adalah pertanyaan dasar kehidupan kita, perenungan kita, sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang dicari oleh manusia dalam kehidupan ini dijawab oleh Yesus. Bahwa manusia itu butuh keselamatan, manusia itu butuh kedamaian, manusia itu butuh ketentraman, manusia itu butuh pembebasan. Dengan kata lain, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini sebenarnya ingin membawa manusia, mengentaskan manusia untuk dimuliakan, diluhurkan, ditinggikan harkat dan derajat kemanusiaannya. Itulah hakikat kebahagiaan yang sejati. Yesus datang untuk merengkuh manusia berdosa, untuk dimuliakan, supaya mendapatkan kemuliaan dari Bapa di surga yang dianugerahkan manusia lewat uluran tangan kasih cinta Yesus. Sayang, di dalam memahami, mencari, mengupayakan kemuliaan hidup ini, manusia bisa terjebak pada jalan yang salah dan keliru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus melalui Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan 7-14 memberikan sebuah pengajaran kepada kita tentang tujuan hidup yang sejati, yakni keluhuran, kemuliaan, harkat kemanusiaan. Kemuliaan, harkat kemanusiaan yang sejati itu hanyalah milik Allah. Dan itu bisa manusia terima kalau Allah sendiri dari surga memberikannya. Dan ini lewat jalan tangan kasih Yesus. Yesus memberikan sebuah gambaran, perumpamaan dalam sebuah acara pesta. Kalau engkau hadir dalam undangan sebuah pesta, jangan engkau duduk di muka, tetapi duduklah di belakang, di bagian belakang, agar sang pemilik pesta, sang pemilik berkat anugerah ini yang menyilakan, silakan Pak Bu duduk di depan. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hakikat kemuliaan sejati, kehormatan sejati. Tidak dikejar, tidak dengan cara aku mengambil tempat duduk yang di muka, karena aku kaya, karena aku gagah, karena aku cakep, karena aku pandai. Bukan. Tetapi adalah ketika Allah datang menyilakan, silakan anakku, silakan Bapak Ibu duduk di muka mendapatkan berkat, kehormatan. Jadi yang pertama, bahwa kehormatan, kemuliaan di dalam ajaran Yesus hanya didapatkan kalau kita justru mau mengambil jalan kerendahan, jalan kehambaan, jalan kesederhanaan, jalan kerendah hatian, jalan perendahan diri. Bapak Ibu Saudara, kemudian masih menyambung perumpamaan itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan analog juga. Apabila engkau mengadakan pesta perjamuan, tak perlu undang adik kakakmu, sanak saudara, handetolanmu, tetanggamu, kerabatmu, sahabatmu. Itu sudah biasa. Orang-orang yang sudah biasa mendapatkan penghormatan, mendapatkan kemuliaan, orang-orang yang sudah biasa dihargai, orang-orang yang sejatinya tidak kekurangan penghargaan.
Tetapi kalau engkau berpesta, undanglah orang cacat, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang bisu, para kaum marginal. Para kaum marginal ini yang di dalam Matius pasal 25 ayat 40 dikatakan salah seorang saudaraku yang paling hina. Betapa nyeleneh, betapa aneh nasihat ini. Tapi ini bukan tanpa maksud. Ini bersambung dengan bagian pertama tadi. Kalau bagian pertama menekankan tentang kemuliaan dan keberhargaan hidup, itu pemberian Allah melalui jalan kerendahan kita, melalui jalan kebersahajaan kita, kehambaan kita. Pada bagian kedua ini Tuhan hendak menyampaikan demikian, bahwa kalau engkau kemudian sudah mendapatkan kehormatan, kemuliaan yang dari Tuhan, maka selayaknya kau juga bisa menjadi jalan kehormatan, jalan berkat, jalan keluhuran, kemuliaan, harkat manusia lewat dirimu oleh Allah. Jadi di dalam kemahabesaran kasih Allah ini, Allah memberkati kita, meluhurkan kita, meninggikan kita. Sekaligus Allah menggunakan orang-orang yang diluhurkan, dimuliakan seperti kita ini untuk mau rela menjadi jalan berkat bagi para pihak yang hidupnya jauh dari keluhuran dan kemuliaan. Di sekitar kita ada banyak sekali orang-orang yang hidupnya, kata orang Jawa, keserakat, hidupnya menderita, miskin, kekurangan, tidak ada yang membela, kehilangan hak. Seperti yang kita gambarkan di muka tadi. Ada banyak dalam kehidupan ini orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang menangis, orang yang sedih. Bukan karena malas, bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena mungkin kebijakan yang tidak berpihak. Mungkin karena tidak ada kesempatan. Mungkin tidak ada orang dalam. Mungkin miliknya dirampas. Karena orang lain korupsi. Karena orang lain mencuri milik dia. Maka dalam situasi ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi jalan kemuliaan bagi mereka. Dengan analog, kalau kamu menyelenggarakan pesta, undanglah mereka itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada satu sisi, keluhuran kemuliaan sejati kita di dalam ajaran Yesus hanya kita dapatkan melalui jalan kerendahan hati, perendahan diri. Itulah damai sejati. Pada saat yang sama, dengan kedamaian sejati, keluhuran yang kita peroleh dari Yesus, mari kita dipakai oleh Allah untuk menjadi tangan kanannya untuk menjangkau pihak-pihak lain, manusia sesama yang layak juga diluhurkan, layak dimuliakan. Saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang carut marut. Ketidakadilan, ketimpangan terjadi di mana-mana. Banyak orang miskin dan dimiskinkan. Banyak orang yang dirampok, yang dirampas. Banyak perampok, banyak perampas. Semoga kita dijauhkan dari kuasa iblis yang membawa kita hidup dalam kerakusan, dalam nafsu, seperti yang ditampilkan koruptor di negeri ini, pencuri di negeri ini, perampas di negeri ini. Sebaiknya marilah kita dalam keterbatasan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita, untuk mendapat keluhuran dari Tuhan melalui diri kita. Tuhan memberkati saat teduh bagi kita.
Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini marilah kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat, dan kita pungkasi dengan doa Bapa kami. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena Tuhan menuntun kami, untuk kami anak-anak-Mu menghayati hidup dengan jalan seperti yang Kristus teladankan. Hidup dengan jalan merendahkan diri, penuh rendah hati, jalan kehambaan, jalan melayani, jalan mengutamakan pihak lain. Karena ketika kami rela melakukan itu, Tuhan sendiri yang akan meninggikan, memberkati, dan memuliakan kami. Teladan telah Engkau berikan ya Kristus. Ya Allah Bapa di surga, kami mohonkan berkat dari-Mu ya Bapa, untuk Gereja Bapos Taman Yasmin di Kota Bogor, dengan segala pelayanannya, dengan segala pengurusnya, dengan segala piranti yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani jalan setia, jalan kehambaan di dalam kehidupan bergereja kami. 1001 macam tantangan yang tak terbilang, tapi Engkau mengajari kami untuk terus setia, mengajari kami untuk terus berpegang teguh pada cinta kasih Kristus. Itulah sumber kehidupan kami. Berkati jemaat hidup di dalam keluarga dan lingkungan masing-masing, dalam juang, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam pergumulan kehidupan masing-masing. Berkati satu demi satu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati yang sakit dengan kesembuhan. Berkati yang sepuh dengan kesentosaan dan kesemangatan. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Hadirkan damai, shalom, ketentraman di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami sebagai Bapos Taman Yasmin Kota Bogor, Tuhan sendiri yang meneguhkan, Tuhan sendiri yang mengarahkan. Hidup kami sekarang dan selama-lamanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu ya Kristus. Ampuni segala salah dan dosa kami. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita pada ibadah yang kudus hari ini dengan pemberian sukarela untuk menunjang pelayanan gereja. Firman Tuhan yang mengarahkan persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 15 yang mengatakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Untuk mengiring persembahan kita akan menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait 1-3, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, Allah sumber segala kasih karunia dan berkat bagi kami. Dalam ibadah yang kudus pada hari ini ya Bapa Surgawi, kami membawa persembahan syukur bagi Tuhan sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar kiranya berguna bagi pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna untuk kerendahan hati. Marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan ibadah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita akan menyanyikan bersama pujian pengudusan. Nyanyikanlah Kidung Baru 193, bait 1-5
2. Aku hendak berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tahu rintangan kan enyah. Karena ku tahu rintangan kan enyah. Apa saja pun dalam dunia, kasih dan Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu dan kasihku ingin terus ku bagikan serta iman lan tiada ku perlu serta iman lan tiada ku perlu. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah minggu akan kita akhiri. Pulang dan undurlah di keluarga masing-masing, di lingkungan masing-masing dengan berkat yang dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.